Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Eliza SPD MPD dari SMA Negeri 4 Kabupaten Rejang Lebong. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan metode karya wisata berbasis 4C pada materi penelitian sejarah. Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, wakil kurikulum terkait rencana kegiatan karya wisata. Selanjutnya, berkolaborasi dengan peserta didik dan rekan sejawat mengenai teknis pelaksanaan kegiatan karya wisata dan berkoordinasi dengan orang tua terkait tentang izin pelaksanaan karya wisata yang mengikut sertakan peserta didik. Adapun tujuan dari adanya karya wisata ini selain menambah pengetahuan langsung peserta didik terhadap materi pembelajaran, maka harapannya adalah meningkatnya 4C, yaitu kreatif, yaitu berpikir kreatif dalam mengeluarkan ide-ide gagasan, kritis thinking, yaitu berpikir kritis tentang keputusan dan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya adalah communication, yaitu meningkatnya kemampuan bertukar informasi antar peserta didik, dan collaboration, yaitu meningkatnya kerjasama atau kolaborasi di antara peserta didik. Situasi SMA Negeri 4 Rejang Lebong punya modal atau aset sekolah seperti aset sumber daya manusia, lingkungan, budaya agama, finansial, sarana prasarana, sosial dan politik yang sangat mendukung pembelajaran yang kondusif. Namun, peserta didik belum mampu: 1. Memaknai materi pembelajaran dengan tepat. 2. Rendahnya keterampilan 4C. 3. Peserta didik berada pada era revolusi industri 4.0, namun belum mampu memaksimalkan perkembangan teknologi dalam pembelajaran seperti penggunaan Canva. Adapun tantangan yang dihadapi diantaranya: 1. Pembelajaran guru di sekolah kurang menarik dan monoton atau belum berpusat pada murid. 2. Peserta didik kesulitan menghubungkan konsep dan memaknai pembelajaran atau lemahnya bernalar kritis. 3. Tidak semua peserta didik bisa diikutkan dalam kegiatan sebab terkait izin orang tua dan biaya kegiatan atau kurang kreatif guru dalam mengembangkan metode pembelajaran. 4. Kurangnya kesadaran intrinsik peserta didik dalam mengendalikan diri di lapangan. 5. Komunikasi dan tata bahasa peserta didik yang kurang tepat ketika berkomunikasi dengan orang lain. 6. Rendahnya kolaborasi peserta didik dalam pembuatan tugas kelompok. 7. Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran masih rendah. 8. Rendahnya pengawasan dan keterlibatan orang tua terhadap kegiatan sekolah. Selanjutnya, pihak sekolah masih fasib dan kaku dalam mendukung kegiatan pembelajaran di luar sekolah. Berikut adalah aksi atau persiapan yang dilaksanakan sebelum kegiatan karya wisata ke lapangan. Kali ini Ibu absen ya, seperti biasa. Laki, ada Aisyah, Marel. Sebelum kita pembelajaran, Ibu akan memfokuskan kembali kamu di sini. Jadi aku tanya dulu nih, kamu hafal lagu Indonesia Raya? Hafal Pancasila? Presiden Indonesia ya. Indonesia. Lagu Indonesia Raya. Indonesia. Tanda airku, tanda pada di sana aku berdiri. Oke, bagus. Oke, kita lagi. Mulai lagi. Indonesia. Pancasila. Nanti Ibu akan memberikan beberapa bacaan. Ada yang nanti menggunakan atlas dan global, ya, ini atlas. Pernah lihat atlas belum? Nah, ini global sering ya. Nanti ada juga bacaan, kemudian ada gambar-gambar ya. Nah, ini ada gambar di belakangnya nanti, kemudian kita menggunakan buku paket. Berdasarkan hasil dari pemetaan kemarin, ada yang visual, ada yang auditory, nah ini orang-orangnya, dan ada yang estetik. Fokus ke video ya. Selain itu juga, guru memberikan pemaparan materi melalui video pembelajaran
yang ditampilkan di depan kelas. Yang terlibat di dalam suatu peristiwa sejarah. Sementara sumber yang kedua adalah sumber sekunder, melakukan wawancara dengan pihak kedua dan seterusnya. Berdasarkan bentuknya, sumber sejarah dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah sumber benda, yang kedua adalah sumber lisan, ketiga adalah sumber tertulis. Tahap yang kedua yang kita lakukan adalah kritik sumber atau dikenal juga dengan verifikasi, yaitu membuktikan keaslian dari sumber yang sudah kita kumpulkan. 2 hal yang kita lakukan, yang pertama adalah kritik intern untuk menguji keaslian. Setelah melakukan tahap persiapan di kelas, maka selanjutnya dilaksanakan adalah karya wisata. Karya wisata merupakan belajar mengajar dengan mengunjungi objek sebenarnya yang berhubungan dengan pembelajaran tertentu di sekolah dengan langkah-langkah. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap tindak pelaksanaan karya wisata. Yang ketiga, tahap tindak lanjut. Berikut penjelasannya. Setelah melakukan kegiatan karya wisata, maka di minggu berikutnya yang dilakukan adalah guru memberikan pendampingan membuat laporan penelitian berbasis TIK dengan menggunakan aplikasi Canva. Guru memastikan semua peserta didik dapat menggunakan aplikasi Canva dan dapat memanfaatkannya untuk membuat media pembelajaran atau media presentasi yang menarik. Berikut ini merupakan dokumentasi kegiatan karya wisata dari tahap pelaksanaan, penelitian di lapangan, wawancara, pemanfaatan media Canva sebagai laporan penelitian, hingga presentasi hasil kegiatan karya wisata. Dari kegiatan karya wisata yang telah dilaksanakan, maka hasil refleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode pembelajaran berdiferensiasi mampu memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, metode karya wisata mampu menciptakan pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, merangsang siswa berpikir kritis, komunikasi terjalin baik sehingga mampu meningkatkan kolaborasi. Selanjutnya, memudahkan peserta didik memahami dan memaknai pembelajaran karena langsung bersentuhan dengan objek. Selanjutnya, meningkatnya kemampuan digital peserta didik dalam membuat laporan penggunaan aplikasi Canva, dan adanya respon positif dari guru, kepala sekolah, dan orang tua peserta didik. Gambaran refleksi antara peserta didik dan guru tercermin dalam kegiatan berikut ini. Semua peserta didik bebas mengungkapkan perasaan mereka, pengalaman mereka, serta tindakan mereka ke depan terhadap hasil karya wisata yang telah dilaksanakan. Berikut adalah testimoni dari peserta didik yang ikut dalam kegiatan karya wisata. Dari kegiatan refleksi dan testimoni peserta didik, maka kesimpulannya adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan metode karya wisata berbasis 4C pada materi penelitian sejarah kelas 10 meningkatkan kemampuan siswa dalam memaknai pembelajaran dan meningkatkan keterampilan 4C. Demikian video pembelajaran yang saya buat pada kesempatan kali ini. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.